Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tatia dari program studi pendidikan vokasional mekatronika, jurusan pendidikan teknik elektronika dari Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan proses rangkaian step by step dari penggunaan dan pengoperasian dari software MATLAB yang telah ditugaskan kepada saya oleh dosen pengampu mata kuliah praktik sistem kendali yakni Bapak Ganggan Candi Arnanto SPDMPD. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai lab sheet 1, di mana materinya itu mengenai dasar pengontrolan. Nah, proses awal pengoperasian dari MATLAB itu sendiri yakni tampilan pertama ketika kita membuka MATLAB itu seperti pada tampilan ini. Kemudian untuk pengoperasian lebih lanjutnya itu kita menggunakan Simulink Library. Klik Simulink Library. Nah, untuk tampilan Simulink Library-nya itu seperti berikut ini. Kemudian untuk pengoperasian lebih lanjutnya itu kita buka new model. Oke, nanti kita boleh kita akan awal nanti juga atau akan cuma lihat aja gitu, lihat aja guys. Anaknya guys. Nah, tampilan new model ini seperti berikut, seperti ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dasar pengontrolan ini, alangkah baiknya kita mengenal kan di materi pertama mengenai dasar pengontrolan ini kita diperkenalkan oleh dua sistem loop, yakni loop terbuka dan loop tertutup. Alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari dua sistem loop ini, yang dimana definisinya yakni definisi loop terbuka atau biasa dikenal dengan open loop adalah sistem di mana keluaran tidak mempengaruhi aksi kontrol dalam sistem. Aksi kontrol dalam sistem ini tidak ada umpan balik dari keluaran ke masukan, sehingga keluaran tidak dibandingkan dengan nilai referensi. Artinya sistem beroperasi berdasarkan input yang diberikan tanpa memberikan hasilnya. Contoh umum dari sistem ini termasuk pemanggang roti dan lampu lalu lintas yang berfungsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Dan definisi dari loop tertutup atau closed loop yakni sebaliknya dari loop terbuka adalah sistem di mana keluaran mempengaruhi aksi kontrol melalui umpan balik. Dalam sistem ini, sinyal keluaran dibandingkan dengan sinyal masukan referensi untuk mengurangi kesalahan dan mencapai keluaran yang diinginkan. Dengan kata lain, jika ada perbedaan antara keluaran aktual dan yang diharapkan, sistem akan melakukan penyesuaian untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh dari sistem ini termasuk termostat pada pemanas ruangan dan lampu taman yang menyala berdasarkan kondisi cahaya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui definisi dari loop terbuka dan loop tertutup, maka kita lanjut proses rangkaian dari loop terbuka ini. Dan pada lab sheet 1 ini ada dua loop yang akan kita analisa, di mana loop terbuka ini kita akan menganalisa 5 nilai
akan kita masukkan ke dalam transfer fungsi dengan nilainya yang berbeda-beda. Nah, dari yang saya lihat pada analisa sebelumnya itu, kita akan memasukkan 5 nilai pada transfer fungsi. 5 jenis nilai yang akan kita masukkan ke dalam transfer function. Nah, langsung saja kita mulai rangkaiannya dengan memasukkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Klik kolom pencarian, kemudian ketik komponen yang akan kita gunakan, yakni saya akan menggunakan konstan. Klik enter untuk mencari komponennya. Tampilan komponen yang saya inginkan sudah tertampil, maka klik satu kali kemudian tarik ke halaman new model tadi. Kemudian saya mencari komponen lainnya, yakni transfer fungsi. Nah, kemudian tarik. Komponen selanjutnya yang akan saya gunakan yakni scope. Scope. Nah, kemudian sambungkan. Nah, konstan di sini digunakan atau fungsinya itu sebagai input, kemudian transfer fungsi ini dijadikan sebagai komponen proses, dan scope di sini dijadikan sebagai komponen untuk keluarannya. Nah, pada nilai transfer fungsi S atau nilai dari S itu sama dengan 1, yakni transfer fungsi 1/1 plus 1 itu keluarannya adalah untuk mengetahui keluarannya itu kita harus merunningnya terlebih dahulu dengan mengklik run. Tunggu sampai ia benar-benar running. Nah, jika tampilan seperti ini berarti komponen ini telah di running. Nah, kemudian kita cek keluarannya dengan mengklik scope. Tampilannya akan seperti ini, di mana pada transfer fungsi S plus 1 itu blok diagram ini jika diamati memiliki waktu naiknya itu sekitar 3,95 second. Di waktunya itu 3,95 second dengan nilai atau value-nya itu di 0,98, dan waktu naiknya itu diperkirakan 0 sampai 100%. Sampai 100%. Untuk waktu puncaknya itu di 0,99. Waktu puncaknya di 0,99.
dengan waktu tunda. Waktu tunda itu nilai final dibagi 2 menghasilkan nilai finalnya itu 1. Nilai final itu adalah set point, di mana set pointnya itu adalah 1, maka dibagi 2, maka menghasilkan 0,5 second. Nah, untuk waktu stabilnya itu ada di 0,99 dengan ratan waktu 7,2 second. Nah, untuk steady state errornya atau nilai tunaknya itu untuk mendapatkan nilai keadaan tunaknya itu nilai referensi dikurang dengan nilai stabil, di mana nilai referensi itu adalah 1 dikurang 0,99 sebagai nilai stabilnya, maka mendapatkan 0,01. Kemudian untuk contoh selanjutnya, kita akan menganalisa data pada nilai transfer fungsi yang dimasukkan itu di angka 5. Maka klik apply, kemudian OK. Nah, kita running. Klik scope untuk melihat keluarannya. Nah, pada diagram ini kita dapat melihat bahwasanya waktu naik yang dimiliki oleh diagram ini waktu naiknya itu ada di 8 second. Dengan menghasilkan nilai value itu ada di 8 dengan waktu naiknya diperkirakan itu 10 sampai 90% dengan waktu puncaknya itu ada di rentan waktu 10 second dengan nilai value yang dihasilkan itu 0,86. Nah, untuk waktu stabilnya itu pada diagram ini nilai dan waktunya itu tidak stabil karena waktunya tidak mencapai toleransi baris atau garis stabil yang telah ditentukan, yakni hanya mencapai 0,86 sehingga dikatakan tidak stabil. Untuk waktu tundanya sendiri didapatkan dari nilai final yang dibagi 2 di mana 0,86 itu dibagi 2 sama dengan 0,435. Nah, untuk overshootnya sendiri diagram ini tidak mencapai overshoot karena atau dapat dikatakan undershoot atau jauh keberadaannya antara set point, apalagi garis atau baris overshoot. Nah, nilai keadaan tunaknya itu didapat dari nilai referensi yang dikurang dengan nilai stabil sehingga menghasilkan 1 dikurang 0,87 itu menghasilkan 0,14. Nah, untuk contoh ketiganya itu kita akan memasukkan nilai transfer fungsinya di 7s+1. Nah, kita running terlebih dahulu, kemudian kita lihat keluarannya dengan mengklik scope, kemudian kita scale. Kita dapat melihat pada diagram ini bahwasanya waktu naik yang dimiliki itu di 5,6 menghasilkan nilai atau value di 0,55 dan waktu naiknya diperkirakan sekitar 0 sampai 90%. Untuk waktu puncaknya sendiri didapati di rentan waktu 10 second dengan nilai atau value di 0,76. Nah, untuk waktu tundanya sendiri atau delay time-nya itu didapat dari nilai final yang dibagi 2 yakni 0,76 dibagi 2 menghasilkan 0,38. Nah, untuk waktu stabilnya atau settling time-nya itu tidak
tidak stabil karena nilai dan waktunya tidak mencapai toleransi baris atau garis stabil set point yang telah ditetapkan, yakni hanya mencapai nilai value 0,76 sehingga dikatakan tidak stabil. Nah, untuk overshootnya sendiri, diagram ini tidak mencapai overshoot karena tidak mencapai garis yang menunjukkan overshoot, atau garisnya atau grafiknya dapat dikatakan undershoot sebab garis atau barisnya jauh keberadaannya antara set point dan baris overshoot. Nah, nilai keadaan tunaknya itu didapati dari nilai referensi yang dikurang dengan nilai stabil, di mana nilai referensi adalah 1 dan nilai stabilnya itu di 0,76 menghasilkan 0,24 waktu tunaknya. Nah, untuk contoh keempat itu kita akan memasukkan nilai atau value pada transfer fungsinya di angka 9S plus 1. Nah, kita running terlebih dahulu, kemudian kita akan running terlebih dahulu di transfer fungsi nilai value-nya 9S plus 1. Kemudian kita cek keluarannya dengan mengklik scope, lalu kita scale. Nah, kita dapat lihat pada blok diagram ini jika diamati memiliki waktu naiknya itu di 5,5 second, Nah, di 5,5 second menghasilkan nilai value atau nilai value yakni di 0,45 dan waktu naiknya diperkirakan 10 sampai 90%. Nah, untuk waktu puncaknya sendiri didapati pada baris ini, yakni di mana waktu puncaknya itu di rentan 10 second dengan nilai atau value yang didapati itu 0,67. Nah, untuk waktu stabilnya sendiri itu tidak stabil karena nilai dan waktunya tidak mencapai nilai toleransi baris atau garis stabil set point yang telah ditetapkan, yakni hanya mencapai nilai atau value 0,67 dengan rentan waktu 10 second sehingga dikatakan tidak stabil. Nah, untuk waktu tundanya sendiri itu didapati dari nilai final yang dibagi 2, di mana nilai finalnya itu di 0,67 dibagi 2 menghasilkan waktu tunda 0,35. Nah, untuk overshootnya sendiri itu tidak mencapai overshoot karena tidak mencapai garis yang menunjukkan overshoot, atau garis atau grafiknya dapat dikatakan undershoot sebab garis atau barisnya jauh keberadaannya antara set point bahkan overshoot. Nah, untuk nilai keadaan tunaknya itu sendiri didapat dari nilai referensi yang dikurang dengan nilai stabil, di mana nilai referensi itu bernilai 1 dan nilai stabilnya itu di angka 0,67 sehingga menghasilkan nilai keadaan tunak itu 0,33. Nah, dan untuk contoh kelima pada open loop ini kita akan memasukkan nilai value di angka 11S plus 1. Nah, kita running, kemudian kita klik stop untuk melihat keluarannya. Dapat kita lihat pada diagram ini bahwasannya waktu naik yang dimiliki itu di 4 second didapati nilai value-nya itu 0,30 dan waktu naiknya diperkirakan 10 sampai 90%. Nah, untuk waktu puncaknya sendiri itu berkisar di waktunya itu di rentang 10 second dan value-nya di 0,59. Nah, untuk waktu stabilnya sendiri itu tidak stabil karena nilai dan waktunya tidak mencapai toleransi baris atau garis atau stabil set point yang telah ditetapkan, yakni hanya mencapai nilai value 0,59 dengan rentan waktu 10 second sehingga dikatakan juga dalam keadaan tidak stabil. Nah, untuk waktu tundanya itu didapat dari nilai final yang dibagi 2, di mana nilai finalnya ini 0,59 dibagi 2 menghasilkan waktu tunda 0,295. Dan
Nah, untuk overshootnya tidak mencapai overshoot karena tidak mencapai garis yang menunjukkan overshoot atau garisnya atau grafiknya dapat dikatakan undershoot sebab garis atau garisnya berada jauh dari set point. Nah, untuk nilai keadaan tunak didapat dari nilai referensi yang dikurang dengan nilai stabil, di mana nilai referensi itu adalah set point yakni nilainya 1 dengan nilai stabilnya itu di 0,59 atau 0,41. Jadi nilai keadaan tunaknya itu 0,41. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pada analisa data di open loop ini atau sistem loop terbuka ini dapat disimpulkan bahwasanya semakin bertambahnya angka dekombinator koefisien, maka nilai atau value pada garis atau grafik semakin berkurang atau semakin berada jauh dari baris set point. Dapat dikatakan juga nilai value-nya kurang dari batas toleransi garis stabil pada set point sehingga membuat aliran output atau keluarannya tidak stabil atau dikatakan undershoot. Nah, semakin melambat, proses ini akan semakin melambat karena loop terbuka rentan akan adanya gangguan dan kurang stabil karena tidak adanya mekanisme umpan balik untuk mengoreksi kesalahan dan gangguan. Oleh karena itu, pemilihan nilai fungsi transfer yang tepat sangat penting untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Baik, untuk analisa kedua ini kita akan menganalisa closed loop system atau sistem loop tertutup dengan menggunakan konstan sebagai set point dan PID controller dan auto transfer fungsi pertama itu sebagai automobile dan transfer fungsi kedua itu sebagai speedometer dengan nilai automobil yang dimasukkan itu di 5 dan speedometernya itu di 0,1. Oke, kemudian kita running lalu kita lihat gambarannya di scope. Nah, dapat kita lihat waktu naiknya itu di 1, waktu naiknya itu di 3,8 dengan nilai 1 dengan waktu puncaknya itu waktunya di 6,5 dengan nilai itu 1 dengan nilai value-nya di 1,25. Dan untuk waktu stabilnya itu di 1,05 dengan nilai time-nya itu yakni nilai final dibagi 2 yakni 1,25 dibagi 2 itu mendapatkan waktu tunda 0,625. Dan untuk overshoot-nya sendiri didapati dari nilai final yakni 1,25 dikurang 1 dibagi 1 dikali 100 mendapatkan 25. Nah, untuk nilai keadaan tunaknya itu di 1 nilai referensi 1 dikurang nilai final yakni 2,25 mendapatkan hasil min 1,25. Kemudian lanjut pada bagian 2 dengan nilai automobilnya itu di 8S plus 1 dan nilai speedometernya di 0,4. Nah, kemudian kita running lalu kita lihat scope-nya keluarannya. Nah, dapat kita lihat blok diagram di atas memiliki waktu naik di 4,3 menghasilkan
menghasilkan nilai 4,3 second, nilainya 0,99. Nah, untuk waktu puncaknya sendiri di angka puncaknya di waktu 8,0 second dengan nilai 1,42. Nah, untuk nilai stabilnya itu tidak stabil karena nilai dan waktunya melebihi batas atau toleransi pada garis stabil set point, yakni nilai yang didapat itu sebesar 1,42 dengan rentan waktu 8,0 second. Hal ini memungkinkan nilai atau value terlalu besar atau overshoot, dan garis setelahnya atau finalnya itu tidak berada pada grafik jangkauan set point dan dapat dikatakan tidak stabil. Dan untuk keadaan tunaknya sendiri itu didapati dari nilai referensi dikurang dengan nilai stabil, yakni 1 dikurang 1,42, menghasilkan 0,42, dan overshootnya itu didapati dari hasil uh, 1,42 dikurang 1 dibagi 1 dikali 100 mendapatkan hasil 42, dan waktu tundanya itu didapati dari nilai stabil, nilai final yang dibagi 2 mendapatkan hasil 0,71. Dan untuk nilai speedometer dari automobil 8S itu kita masukkan 0,5S. Nah, kemudian running, ada keluarannya kiscope. Nah, untuk rise time-nya itu di 4,25 dengan rise time-nya di 4,25 second dengan nilai 0,995, dan waktu puncaknya itu di 8,0 dengan waktu 1,44. Nah, waktu stabilnya itu dikatakan tidak stabil karena melebihi batas toleransi pada garis set point, yakni nilai yang dicapai itu 1,45 dengan rentan waktu di 8,0, memungkinkan nilai value terlalu besar atau overshoot, dan garis final tidak berada pada jangkauan set point sehingga keadaan dikatakan tidak stabil. Dan waktu tundanya itu dapati 1,39 dari nilai final yang dibagi 2. Nah, untuk overshootnya itu di 1,42 ya dikurang 1 dibagi 1 kemudian dikali 100 mendapatkan hasil 42, dan untuk nilai tunaknya itu 1 dikurang 1,42 yakni 0,42. Dan untuk nilai speedometer 0,6 pada automobil 8S itu yakni rise time-nya
di 0,99 dan waktu naiknya itu 0 sampai 100% dengan waktu puncaknya di 3,0 dengan rentan waktu 10 second dan nilai stabilnya itu tidak stabil karena berada pada garis overshoot jauh melampaui baris set point di mana nilai value-nya itu di 3,0 di 1,47 dan rentan waktu 7,9 second dan waktu tundanya itu di 1,47 dibagi 2 yakni 0,735 dan untuk waktu overshootnya itu di 1,47 dikurang 1 dibagi 1 kemudian dikali 100 yakni 47 dan untuk nilai keadaan tunainya itu di nilai referensi 1 dikurang 1,47 menghasilkan 0,47 dan untuk kemudian pada otomobil nilai 9S plus 1 dengan speedometer 4. Coba kita running. Keluarannya seperti berikut. Nah, untuk waktu naiknya itu didapati di 0,9 nilai value-nya itu 0,99 dengan waktu 4,6 second. Nah, untuk waktu puncaknya di waktu 8,4 second dengan nilai 1,44. Nah, untuk waktu stabilnya itu tidak stabil karena nilai atau value yang dapat di overshoot yakni keberadaannya jauh melampaui baris set point, toleransi set point, di mana nilai value yang didapati itu 1,44 dengan rentan waktu 8,5. Nah, untuk delay time-nya itu nilai final yang dibagi 2, di mana nilai finalnya itu 1,44 dibagi 2 sama dengan 0,72 dengan overshoot itu didapati dari nilai puncak 1,44 dikurang 1 dibagi 1 kemudian dikali 100 1,44 dikurang 1 dibagi 1 lalu dikali 100 mendapatkan hasil 44 dan nilai keadaan tunainya itu nilai referensi 1 dikurang nilai 1,44 mendapatkan hasil 0,44. Nah, untuk speedometer 0,5 pada otomobil 9S itu coba kita running. Maka keluarannya seperti berikut. Nah, untuk rest time-nya itu di 4,5 second 4,5 second dengan nilai 0,99 dan untuk waktu puncaknya di waktu 8,6 dengan nilai
1,1,47 dan untuk waktu tundanya itu dari nilai final dibagi 2, jadi 1,47 dibagi 2 mendapati 0,735. Dan untuk waktu stabilnya itu tidak stabil karena berada jauh dari set point, yakni di 1,47 dengan rentan waktu 8,5. Nah, untuk overshootnya sendiri itu didapati dari 1,47 dikurang 1 dibagi 1 kemudian dikali 100 mendapati hasil 47 dan nilai keadaan tunainya itu di nilai referensi 1 dikurang 1,47 jadi 0,47. Nah, untuk nilai speedometer di 0,6 ada automobile 9, kita lihat keluarannya. Nah, untuk nilai stabilnya itu berada di waktu 4,4 dengan nilai 0,98 dengan nilai puncaknya itu di angka waktunya itu di 8,5 dengan nilai 1,49. Nah, untuk waktu tundanya sendiri itu dinilai final dibagi 2 sama dengan 0,745. Nah, untuk waktu stabilnya itu atau settling time-nya dikatakan tidak stabil sebab nilai atau value yang didapati berada jauh melewati garis toleransi set point di mana yang didapati itu nilai value-nya 1,49 dengan rentan waktu 8,5. Dan untuk waktu overshoot-nya sendiri itu sama dengan didapati dari 1,49 dikurang 1 kemudian dibagi 1 kemudian dikali 100 mendapati hasil 49 dan untuk nilai keadaan tunainya itu dinilai referensi 1 dikurang 1,49 mendapati hasil 0,49. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya di automobile dengan denominator 10 dengan nilai speedometer 0,4 kita running, kemudian kita lihat keluaran yang dihasilkan itu berada di untuk keadaan untuk race time-nya sendiri di 4,8 second dengan nilai 0,98 dan untuk waktu puncaknya sendiri di angka waktu puncaknya itu di angka 9 second dengan waktunya itu 1,4 dengan nilainya itu 1,46 dan untuk waktu tundanya itu dinilai final dibagi 2 sama dengan 0,73 dan untuk settling time-nya itu tidak stabil sebab nilai atau value-nya itu berada jauh dari nilai set point di mana nilai yang didapati itu 1,46 dengan rentan waktu di 9,0 dan untuk overshoot-nya itu didapati dari 1,46 dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1 kemudian dibagi 1 lalu dikali 100 sama dengan 46. Untuk nilai keadaan tunainya itu dinilai referensi 1 dikurang 1,46 sama dengan 0,46 dan untuk speedometer di angka 0,5 pada automobile 10 coba kita running mendapatkan hasil keluaran di race time-nya itu di
4,7 second dengan nilai 0,98, dan untuk waktu puncaknya itu didapati di sini. Puncaknya itu di 9,0, mendapati 1,48. Nah, untuk waktu stabilnya tidak bisa dikatakan stabil karena melampaui batas toleransi dari set point, di mana nilai yang didapat itu 1,48, jadi dapat dikatakan overshoot. Dan waktu tundanya itu 1,48, nilai final dibagi 2, 1,48 dibagi 2 jadi 0,74, dan overshootnya itu didapati dari 1,48 dikurang 1, kemudian dibagi 1, lalu dikali 100, mendapatkan hasil 48. Dan untuk nilai keadaan tunaknya itu nilai referensitas 1 dikurang dengan 1,48, mendapatkan hasil 0,48. Dan untuk uh, nilai speedometer di 0,6 pada automobil 10, coba kita running. Nah, nilai rest time-nya itu di 0, rest time-nya itu di 4,7 second, mendapatkan nilai 0,995. Dan untuk nilai puncaknya di angka dinilai 1,51 dengan waktu 9,0. Nah, untuk waktu tundanya sendiri itu nilai final yang dibagi 2 sama dengan 0,755. 1,51 dibagi 2, 0,755. Kemudian untuk overshootnya sendiri itu didapati dari 0,51 dikurang 1 dibagi 1, kemudian dikali 1,51 dikurang 1 dibagi 1, kemudian dikali 100 sama dengan 51. Untuk nilai keadaan tunaknya itu di nilai referensi 1 dikurang 1,51 sama dengan min 0,51. Untuk nilai stabilnya itu tidak dapat dikatakan stabil karena berada di atas baris set point atau jauh dari batas toleransi dari set point, karena hasil yang didapat itu nilainya 1,51. Kemudian kita ganti denominator automobilnya di angka 11, kemudian speedometernya itu di keempat kembali. Kita running, kita lihat keluarannya di scope. Kita lihat kemudian lanjut pada automobil 11 yang telah dimasukkan angkanya dengan speedometer 0,4 second. Mari kita lihat keluarannya ketika running, dan kita lihat di scope itu nilai rise time-nya di 0,99 di rest time-nya waktunya di 5,05 dengan nilai 0,99 dengan waktu puncaknya di 9,6
ya di 9,6 mendapati 9,6 nilai value-nya itu di 1,475 1,47. Kemudian delay time-nya itu nilai final yang dibagi 2 sama dengan 0,735. Kemudian overshoot-nya itu di mana 1,47 dikurang 1 dibagi 1 kemudian dikali 100 mendapatkan hasil 47. Nah, untuk keadaan tunaknya itu nilai referensi 1 dikurang 1,47 mendapatkan hasil 0,47, dan untuk keadaan stabilnya itu dikatakan tidak stabil karena melebihi dari batas toleransi dari set point karena mendapatkan nilai 1,47. Nah, untuk nilai speedometer dari 0,5 kita running menghasilkan rise time. Dapat kita lihat rise time-nya di rise time-nya itu di 5,0 second dengan nilai 0,99 dengan waktu puncaknya itu di 9,5 second dengan waktu 1,50. Nah, untuk delay time-nya itu nilai final yang dibagi 2 sama dengan 0,75, kemudian waktu overshoot-nya itu dapat dari 1,50 dikurang 1 dibagi 1 lalu dikali 100 sama dengan 50. Dan untuk nilai keadaan tunaknya nilai referensi 1 dikurang 1,50 mendapatkan hasil 0,5. Dan untuk nilai stabilnya, waktu stabilnya itu dikatakan tidak stabil karena waktu atau nilainya berada dari baris toleransi dari set point. Kemudian speedometer 0,6 dapat kita lihat dari rise time atau waktu naiknya itu di di 4,9 dengan nilai 0,985, dan untuk waktu puncaknya didapati itu di rentan waktu 9,5 dengan nilai 1,53, dan untuk waktu tundanya itu nilai final yang dibagi 2 dengan 0,765, dan untuk overshootnya itu di 1,53 dikurang 1 kemudian dibagi 1 lalu dikali 100 mendapatkan hasil 53, dan untuk nilai keadaan tunaknya itu di nilai referensi 1 dikurang 1,53 mendapatkan hasil min 0,53, dan untuk nilai waktu stabilnya itu dikatakan tidak stabil karena melebihi dari baris toleransi dari set point. Dan mungkin itu saja pada materi lab sheet 1 mengenai dasar pengontrolan. Sekian, terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kedua atau lab sheet kedua mengenai materi sensor dan transducer. Nah, langsung saja kita mensimulasikan hasil praktikum dari lab sheet kedua ini. Kita masukkan new model. Nah, tampilannya akan seperti berikut, dan komponen yang akan saya gunakan pada grafik linear dan non-linear ini
yakni skop, kemudian konstan, kita atur skopnya. Nah, lalu kita cek dulu zoom, lalu sambungkan. Kita running, tampilannya akan seperti ini. Jadi ketiga tampilan dari keluaran dari skop ini dapat kita katakan ini menunjukkan respon dari beberapa sensor. Respon berbeda dari beberapa sensor yang pada grafik satu ini inputnya itu langsung ke di angka 1, langsung di angka set point, kemudian menurun ke angka stabil dan sampai selanjutnya. Jadi di grafik satu ini seperti respon waktunya itu pada awal pertama diaktifkan responnya langsung cepat, kemudian berangsur-angsur ke keadaan stabil. Dan untuk grafik grafik kedua ini dia mulai dari nilai 0, kemudian mencapai angka overshoot, nilai overshoot di value-nya itu di 1,3, kemudian berangsur-angsur ke nilai stabil. Nah, untuk grafik ketiga hampir sama dengan grafik kedua karena berawal dari nilai 0, kemudian mencapai nilai overshoot di angka 1,15 ya, 1,15. Kemudian mencapai nilai overshoot, nilai stabil. Nah, untuk di rangkaian ini, pada rangkaian ini di sensor dan transducer
Dapat kita lihat hasil simulasinya grafik linear dan non-linear ini. Nah, untuk hasil simulasi grafik non-linear, untuk gambar ini dikatakan sebagai grafik non-linear karena uh, adanya lengkungan pada respon waktu atau value-nya pada grafik. Nah, untuk KPK-nya itu grafik ini dikatakan peka karena cepatnya lonjakan respon yang terjadi pada suatu sensor. Dan untuk ketiga, tanggapan waktunya itu grafik ini menunjukkan respon atau tanggapan waktunya melambat pada awal mula diaktifkan. Dua grafik ini awalnya melambat pada awal diaktifkan dan satu diantaranya itu uh, terjadi lonjakan pada saat awal diaktifkan. Nah, untuk kemudian uh, kita akan mensimulasikan grafik plot linear. Nah, untuk grafiknya itu kita hapus dulu. Query yang kita gunakan itu tools generator. Kemudian game. Kemudian integrator. Integratornya itu kita gunakan ini second order, kemudian kita cari lagi script. Gunakan dua scope, sambungkan. Masukkan gainnya itu di dua. Kemudian running, kita lihat keluarannya di scope 1 dan di scope 2. Nah, di scope pertama ini gambar grafiknya itu menunjukkan grafik linear di mana waktu naiknya itu di 0,2 ya, 0,3 dengan nilai 0,1, kemudian melonjak naik hingga di batas nilai finalnya 9,57. Kemudian di scope 1 itu menunjukkan grafik linear tentunya, di mana nilai rise time-nya itu di 0,5 second dengan nilai value di 1. Dengan nilai finalnya itu di 1 tentunya ya. Nah, hasil simulasi dari kedua grafik linear ini bahwasanya menunjukkan tanggapan linear karena respon waktu yang ditampilkan terpampang lurus naik menuju set point. Nah, untuk kecepatannya, grafik ini memiliki sensitivitas atau kepekaan yang baik karena cepatnya respon waktu yang ditunjukkan pada kuantitas yang telah diukur. Untuk tanggapan waktunya menunjukkan respon waktu yang cepat pada awal diaktifkan. Nah, rangkaian ini telah selesai, maka kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yakni
kita akan merangkai simulasi autopilot. Hapus dulu. Nah, simulasi autopilot yang saya digunakan ini berdasarkan dari referensi yang saya dapat di YouTube dengan nama channel ND Engineering dengan berbahasa Inggris tentunya ya. Nah, saya tidak bisa, mungkin saya akan terbata-bata dalam menjelaskannya karena ini adalah referensi dari YouTube ya, jadi saya hanya mensimulasikan berdasarkan dari YouTube itu. Nah, untuk simulasinya, eh, komponen yang akan digunakan itu pertama ada step step, kemudian zoom, PID, kemudian step space, Algemox, jadi tiga, kemudian terminator, dua, mencari lagi step. Kita sambungkan kita atur zoomnya dulu, kemudian lalu pada step space-nya itu kita atur di parameternya A, eh, sini juga sini terus ya, kemudian di statementnya
Lalu apply. Oke. Untuk PID, di dalam PID controllernya ini kita klik tune. Nah, linearizing plane is loading. Oh, cukup lama ya. Nah, maka tampilannya seperti berikut. Nah, ini dia. Coba kita lihat parameternya. Nah, rise time-nya itu di 6,38 second dan settling time-nya di 37 second. Overshoot-nya di 15,5% dan waktu puncaknya di 1,16. Nah, ini seperti itu. Kemudian lanjut pada rangkaian selanjutnya di mana kita akan mencari, kita akan simulasikan untuk grafik water heater atau pemanas air. Nah, komponen yang akan saya gunakan ya tentu saja kita menggunakan scope, kedua step dari gain, kemudian zoom, kemudian ID, transfer. Sini kita akan menggunakan transfer. Saling. Dan kita sambungkan
menggunakan MOOCs. Untuk nilai transfer fungsi yang dimasukkan itu di numerator coefficientnya itu sebagai GT untuk nilai di GD 0 hingga 25 0 62 denominator coefficientnya di 83 0 untuk nilai GV-nya ada di 65.
dan GP di numeratornya itu di 0,730. Titik ya. 617. Nah, untuk di water heater ini, pada rangkaian water heater ini saya ambil referensinya dari YouTube juga, yakni dengan nama channel Aramid B dengan nama videonya itu modul 5 kontrol temperatur pemanas tangki air berpengaduk. Nah, setelah kita mengatur memasukkan nilai kali pada transfer fungsinya, maka kita akan running. Ini kita lihat keluarannya pada scope. Nah, sepertinya keliru di sini. Di sini yang kedua tetap menggunakan plus ya. Lalu kita running, maka hasilnya seperti ini. Dengan waktu naiknya rise time itu di 3,6 dengan nilai 0,98 dan waktu puncaknya di 2,1. Nilai finalnya itu di 1,1 ya. Nah, mungkin itu saja rangkaian simulasi pada lab sheet di materi kedua tentang sensor dan transducer. Saya akhiri, semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan step by step dalam proses rangkaian dari materi pada lab sheet 3 yang membahas materi mengenai respon waktu sistem order 1. Nah, langsung saja mari kita rangkai berdasarkan tugas yang didapati dari hasil praktikum yang didapati dari lab sheet yang telah dibuat. Nah, untuk pada lab sheet ketiga ini kita diberi tugas untuk membuat rangkaian input RAM, step, dan impuls dengan memberi nilai pada transfer fungsinya itu 1/3s plus 1.
Dan untuk rangkaian kedua, yakni rangkaian input ramp, step, dan impuls dengan transfer fungsi yang diberikan itu 1/5s plus 1. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simulasikan. Kita hapus saja rangkaian sebelum ini. Kita masuk ke library, kemudian komponen-komponen yang akan digunakan itu ada step, dan impuls. Yang masukkan transfer function. Yang kita butuhkan lagi scope sebagai keluarannya. Lalu kita hubungkan kemudian kita masukkan nilai atau value pada transfer fungsinya, yakni berapa tadi itu 3. Nah, kemudian kita run, melihat keluaran itu kita masuk. Nah, ini adalah keluaran dari apa tadi itu ya, dari step. Nah, respon waktu pada input step ini yakni menunjukkan peningkatan eksponensial menuju nilai steady state dengan respon transien berlangsung dalam waktu konstan, di mana waktunya itu di 3 second sebelum mencapai steady state pada nilai 1. Ini ya. Nah, untuk settling time-nya itu diperkirakan sekitar 12 detik, 12 second, menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai stabilitas dalam menerima input langkah. Untuk kesalahan tunak sebesar 1, yakni nilai referensi dikurang 0,95 ya. Nah, ini 0,95 sama dengan minus 0,5, menunjukkan bahwa output akhir relatif sama dengan input langkah unit. Nah, untuk kemiringan awal, respon adalah gunakan delta Y per delta T sama dengan konstan bagi waktu, yakni 1/3, menunjukkan laju perubahan yang relatif lambat terhadap input. Nah, sistem dengan fungsi 1/3s plus 1 ini tidak stabil karena outputnya akan terus meningkat tanpa batas ketika diberikan input langkah konsep seperti waktu tunak dan steady state tidak berlaku dalam sistem ini. Nah, untuk
Kemudian lanjut pada rangkaian input RAM. Kita coba lihat keluarannya di scope. Nah, ini respon transiennya itu didefinisikan oleh waktu dikurangi 3 dalam kurung 1 dikurang E kurang T per 3. Nah, waktu stabilnya itu di 2, untuk waktu konstannya itu di 6 detik. Karena waktu stabilnya itu di 2 kali 3 sama dengan 6 detik untuk mencapai 63,2%. Nah, untuk steady state-nya itu 1/3 diambil dari rumus ESS sama dengan konstan dibagi waktu sama dengan ESS sama dengan 1/3. Untuk waktu tunainya itu sendiri dari waktu stabil yakni 4 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Untuk overshootnya, karena sistem ini adalah sistem orde 1, maka ia tidak memiliki osilasi dalam responnya, maka overshoot maksimal adalah 0%. Dan responnya lambat karena nilai T-nya itu besar ya. Dan pada input impuls itu, nah, respon transiennya itu rumusnya itu E kurang T per 3, menunjukkan bahwa sistem akan merespon dengan cepat pada awal tetapi akan menurun ke steady state. Nah, steady state-nya dalam kasus ini, steady state adalah 0, yang menunjukkan bahwa setelah terkena impuls, sistem kembali ke keadaan stabil tanpa output yang tersisa. Dan waktu tunainya itu di 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, 4 adalah steady state-nya, dikali dengan 3 adalah nilai transfer yang dimasukkan sama dengan 12 detik. Nah, untuk waktu konstannya sendiri itu di 0,7, maka disederhanakan lagi dari waktu konstannya itu 0,7 dikalikan 3 sama dengan 2,1 detik. Nah, jadi sistem ini dianggap lambat dalam responnya meskipun waktu konstan 2,1 detik menunjukkan bahwa sistem cukup cepat mencapai sebagian besar nilai steady state. Waktu tunak yang tinggi yakni 12 detik menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu lama untuk stabil sepenuhnya setelah terjadi perubahan input. Nah, pada rangkaian menggunakan input step RAM pulse dengan nilai masukan 1/3+1 telah selesai, maka kita akan memberikan nilai transfer fungsi yang berbeda lagi dengan memasukkan nilai 5. Kemudian kita running. Kita lihat keluarannya pada input step. Nah,
Analisis sistem dengan fungsi transfer 1/5S pada input step ini menentukan persamaan output dalam domain waktu. Untuk transformasi Laplace dengan fungsi transfer sistem adalah 1/5S, maka output dalam domain Laplace adalah hasil kedua kalinya, yakni di mana CS sama dengan 1/5S 1/5S plus 1 dikali 1/S sama dengan 1 sama dengan 1/S 1/5S kuadrat plus 1. Nah, transfer baliknya itu di T sama dengan 1 dikurang E kuadrat min E pangkat min T per S. Nah, untuk analisis parameternya itu waktu konstannya dari persamaan waktu. Kita dapat melihat bahwa waktunya itu di 5 detik, artinya dibutuhkan 5 detik bagi output untuk mencapai 63,2% dari nilai steady state. Dan nilai steady state-nya ketika waktu mendekati tak hingga E pangkat min T per S mendekati 0, sehingga nilai steady state itu tak terhingga infinity sama dengan 0. Respon transient bagian dari kurva waktu sebelum mencapai nilai steady state. Untuk waktu tunaknya biasanya didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai dan tetap dalam rentang kurang lebih 2% dari nilai steady state. Untuk sistem orde 1, waktu tunak kira-kira 4 detik, 4 second. Jadi dalam kasus ini sekitar 20 second. Kemiringan kurva pada waktu T dapat diperoleh dengan menurunkan persamaan T terhadap T. Kemiringan akan semakin kecil seiring waktu dan mendekati 0 saat mendekati nilai steady state. Jadi sistem dengan fungsi transfer 1/5S plus 1 adalah sistem orde 1 yang stabil ketika diberikan input langkah output akan naik secara eksponensial menuju nilai steady state 1. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% dari nilai steady state adalah 5 detik. Dan respon sistem lambat karena waktu tunak yang tinggi, yakni 20 detik, menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu lama untuk mencapai stabilitas setelah perubahan input. Meskipun waktu konstan 10 detik menunjukkan sistem mencapai sebagian besar dari steady state yang relatif cepat, waktu tunak yang panjang menandakan bahwa sistem tidak segera stabil. Nah, kemudian hasil keluaran dari nilai 1/5S plus 1 dari input RAM ini seperti berikut gambarnya. Nah, untuk respon transiennya didefinisikan oleh T per T dikurang S sama dengan 1 dikurang E per S atau 1/5. Waktu konstan 10 detik untuk output mencapai 63,2%, yakni 2 dikali 5 sama dengan 10%. Steady state-nya itu di ESS konstan bagi T, ESS sama dengan 0,2 dibagi 5 sama dengan 0,04. Nah, untuk waktu tunaknya itu di TS di 4T 4 kali 5 20 detik, overshoot-nya itu 0% karena tidak berosilasi. Nilai T relatif besar 1/5 detik mengindikasikan bahwa sistem ini cenderung merespon dengan lambat. Dan untuk nilai transfer fungsi 1/5S pada input impuls, kita dapat lihat keluarannya di scope. Nah, tampilannya ini seperti berikut. Jadi respon transient yang didapat itu respon sistem menunjukkan eksponensial yang menurun, yakni di mana Y dalam kurung T sama dengan E
kurang pangkat T per 5 yang menunjukkan bahwa sistem beradaptasi terhadap input impuls dengan cepat. Steady state-nya itu nilai steady state 0 yang menunjukkan bahwa output akhirnya mencapai 0 setelah impuls. Dan waktu tunaknya itu di TS sama dengan 4T, 4 kali 5, 20 detik. Waktu konstannya itu di TR 0,7T, jadi TR sama dengan 0,7 dikali 5 mendapati 3,5 second. Jadi respon sistem ini dapat dianggap lambat waktu tunak yang tinggi dengan 20 detik menunjukkan bahwa sistem menentukan waktu lama untuk stabil setelah terjadi perubahan input. Meskipun waktu konstan lebih pendek, waktu tunak yang panjang menjadi faktor penentu dalam menilai kecepatan respon keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ketiga dari lab sheet 3 ini mengenai respon waktu sistem orde 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai melanjutkan materi mengenai lab sheet 4. Teknik lab sheet 4 ini membahas materi mengenai respon waktu sistem orde 2. Nah, pada lab sheet 3 itu kita membahas respon waktu sistem orde 1. Nah, di lab sheet 4 ini kita akan membahas respon waktu sistem orde 2. Nah, pada respon waktu sistem orde 2 ini kita akan dihadapkan dengan yang namanya damping. Damping itu apa sih? Sederhananya itu damping adalah peredaman atau bisa dikatakan dengan osilasi. Nah, teredam pada sistem orde 2 ini ada 3, yakni ada teredam kurang, yakni melebihi atau kurang dari nilai input, teredam kritis, dan teredam lebih. Teredam kritis ini jalannya stabil mencapai nilai input, dan teredam lebih itu tidak mencapai nilai input. Atau sifat sistemnya itu ada underdamped, meleset dari 0, kurang dari 1, critical dump, 0 sama dengan 1, dan overdump, lebih dari 1. Nah, untuk rangkaiannya, langsung saja kita akan mensimulasikannya pada sistem orde 2 ini dalam MATLAB. Nah, untuk rangkaian yang telah kita buat sebelum ini kita hapus dulu ya. Dan komponen-komponen yang akan kita gunakan itu ada teleskop, Nah, pada rangkaian pertama ini kita akan mensimulasikan menggunakan dua input yang berbeda, yakni ada input step dan input impuls.
dengan memasukkan eh, nilai transfer fungsi yang sama, yakni pada stepnya itu di numerator function itu di 1, 8. Kemudian di denominatornya, di penyebutnya itu kita gunakan angka 2 plus 0, kemudian angka kemudian kita hubungkan masing-masing komponennya dengan running. Kita lihat keluarannya, menunjukkan grafik apa. Kita mulai dari input step dulu ya. Nah, pada input step ini grafiknya itu menunjukkan kenaikan output secara bertahap menuju nilai steady state. Terdapat sedikit osilasi sebelum mencapai nilai akhir, mengindikasikan sistem kemungkinan bersifat underdamped. Underdamped karena jauh dari batas set point yang telah ditentukan. Nah, kesimpulannya itu, sistem ini menunjukkan respon yang stabil terhadap input step. Nilai steady state-nya itu dapat dicapai menunjukkan gain DC dari sistem. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state terkait dengan konstanta waktu sistem, adanya sedikit osilasi menunjukkan adanya energi yang tersimpan dalam sistem dan dilepas secara bertahap. Nah, kemudian kita akan mengecek pada keluaran dari input impulse. Nah, untuk grafik pada input impulse ini, grafik menunjukkan respon berupa puncak yang tajam diikuti oleh penurunan eksponensial menuju nol dengan beberapa osilasi. Bentuk respon ini khas untuk sistem orde 2, yakni bersifat underdamped karena jauh dari batas set point. Nah, untuk kesimpulannya, respon impuls ini menunjukkan karakteristik dinamis sistem seperti frekuensi natural dan tingkat redaman. Dari bentuk respon dapat diperkirakan bahwa sistem memiliki redaman yang cukup untuk mencegah osilasi yang berkepanjangan, namun tidak cukup untuk menghilangkan osilasi sepenuhnya. Nah, untuk rangkaian pertama ini telah selesai, maka kita lanjut dengan rangkaian kedua dengan respon peralihan dari sistem orde 2 dengan fungsi alih 6 plus S kuadrat plus 5S plus 25. Dengan menggunakan rangkaian step. Jadi kita hapus ini saja. Kemudian kita ubah satu 5 2. Nah,
Inilah fungsinya telah berubah. Nah, pada respon peralihan dari sistem orde 2 dengan menggunakan input step ini, dari transfer, dengan transfer fungsi yang dimasukkan itu 6 per S kuadrat plus 5S plus 25S plus 25. Nah, untuk peak time-nya, jadi jika inputnya unit step function, tentukan. Nah, untuk peak time-nya atau waktu puncaknya itu dihitung dari TP jari-jari per WD sama dengan 0,4 second. 0,4 second. Nah, untuk rise time-nya itu di 0,36 ya. Di 0,36 diambil dari TR waktu rise time ini 1,8 dibagi WN sama dengan 0,36. Nah, settling time-nya itu hitung dari waktu stabil 4 ke dibagi WN sama dengan 1,6 second. Untuk delay time-nya itu diambil dari 1 dibagi WN. Jadi 0,2 second. Untuk percent overshoot-nya itu dihitung dari 16,3%. Nah, diidentifikasi pada rangkaian ini sebagai underdamped karena nilai koefisien redamannya itu kurang dari 1. Nah, kesimpulannya, sistem menunjukkan respon yang cepat dengan overshoot moderat dan teredam kurang, yang berarti sistem ini mengalami osilasi sebelum stabil. Ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan respons, tetapi pengendalian yang lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengurangi overshoot jika diperlukan stabilitas yang tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari rangkaian dari beberapa rangkaian mulai dari lab sheet 1 hingga lab sheet 4 ini. Mungkin apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang telah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.